Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Alhamdulillah. Ana asbatu mu'minan shadiqan. Ustaz, jazakallahu khair. Masya Allah. Allah yubarik fikum Ustazana. أظن حان الوقت أستاذنا. Saya tidak bisa bahasa Arab, Ustaz. Oh, tadi bisa bahasa Arab. Kayaknya udah masuk waktunya. Belum? Baik, Bang Haji. kalau kita mulai aja ya, Ustaz. Terserah, kita ikut pembawa acaranya soalnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Shalatu wassalam ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Bapak dan Ibu yang dicintai oleh Rasulullah, disayangi oleh Allah, dimuliakan oleh penduduk bumi dan langit. Selamat berjumpa di hari Selasa, di minggu terakhir. Seperti biasa kita bersama Ustadz Syafiq Riza Basalama akan membahas tentang tema-tema yang dekat dengan kita, tentang keluarga, tentang bagaimana mengimplementasikan Islam di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita semua sudah dikumpulkan di sini bersama-sama tanpa kekurangan apapun. Mungkin ada yang sakit tapi diperjalankan oleh Allah untuk hadir di majelis taklim kali ini. Mungkin juga ada yang nggak sempat tapi disempet-sempetin dan akhirnya bisa berjumpa di sini. Moga-moga Allah karuniakan kebaikan kepada hidup kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, kita akan membahas sedikit tentang keluarga Rasulullah seperti yang dikisahkan oleh Ibunda Aisyah, di mana ketika beliau ditanya bagaimana keluarga ketika beliau bersama Rasulullah, sambil menitikkan air mata, Ibunda Aisyah mengatakan karena ulu amrihi ajabah. Sesungguhnya kehidupan Rasulullah itu sungguh mengagumkan. Nah, ini sudah part kedua, artinya menyambung dari bulan yang lalu, yang walaupun bulan lalu absen. Ini adalah part kedua bagaimana kita melihat sosok Rasulullah dalam lingkaran terkecil, yaitu keluarga. Dan ini akan menjadi bahan ilmu untuk kita membina keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Tanpa mengurangi waktu Ustadz, majelis ini kami berikan kepada beliau. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Kembali mengingatkan banyak manusia yang disanjung-sanjung oleh masyarakat. Padahal kalau kita tahu isi perutnya, isi rumahnya, kehidupan pribadi dia, kita nggak akan mau untuk memandang dan menyimak ucapannya. Ini orang waras. Tapi kadangkala kita melihat ada orang yang sudah nampak keburukannya, kefasikannya, kefajirannya, itu masih diidolakan oleh masyarakat. Ya tentulah, burung itu berkumpul dengan yang sejenis.
mereka yang merasa dirinya burung gagak gak mungkin akan berkumpul dengan burung bangau. Gak mungkin burung gagak itu kumpul sama burung cendrawasih. Gak mungkin. Maka mengingat mukaddimah yang diberikan oleh Mas Andi tadi, tentang semua urusan Nabi itu menakjubkan. Maka kita akan mulai dari hadis ini. Pembahasan kita kali ini, insya Allah kita akan lebih fokus membahas rumah tangga Nabi SAW bersama anak-anaknya. Bagaimana sih beliau sebagai seorang ayah? Kembali kepada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah ini pernah ditanya. Pertanyaan apa? Ditanya tentang ajab ma ra'athu min Rasulullah SAW. Ditanya tentang yang paling menakjubkan. Yang paling menakjubkan yang pernah dilihat oleh Aisyah dari kehidupan Nabi SAW. Dari perilaku beliau. Dari sikap beliau. Yang paling menakjubkan itu apa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana kullu amrihi ajab. Kalau engkau mau tanya yang paling menakjubkan, maka Aisyah mengatakan semuanya menakjubkan. Kita tahu orang yang paling kenal sama suami itu istri. Dan Aisyah memberikan sebuah penjelasan yang cukup sebenarnya. Tapi Aisyah tetap hendak menceritakan satu perkara dari kehidupan Nabi SAW yang ada dalam rumahnya. Atani fi lailati allati yakunu fiha indi. Suatu malam Nabi SAW datang ke rumahku yang memang itu giliranku. Fattaja'a bijambi hatta massa jildi jilda. Kemudian beliau berbaring di sebelahku sehingga kulitku bersentuhan dengan kulitnya. Selang beberapa waktu Nabi berkata kepada aku, ya Aisyah, wahai Aisyah, ala ta'dhanina li an ata'abbada Rabbi Azza wa Jalla. Engkau kasih izin gak buat aku sekarang? Aku ingin fokus beribadah buat Allah. Kenapa Nabi minta izin kepada istri? Bukankah beliau sebagai seorang pemimpin? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukankah beliau utusan Allah? Aisyah sebagai salah satu umatnya yang harus taat dan patuh. Beliau sebagai pemimpinnya, Aisyah sebagai anak buahnya yang harus sami'na wa ata'na. Kenapa Nabi SAW mengatakan, apakah engkau mau memberikan izin kepada aku malam ini, aku ingin fokus ibadah. Karena beliau tahu malam itu ada haknya Aisyah. Sedangkan ini masih di awal malam gitu loh. Bukan sepertiga malam akhir. Nabi SAW biasanya kalau pulang dari masjid habis Isya tuh duduk ngobrol dulu sama istrinya ya. Terus beliau istirahat. Maka beliau menghargai hak istri. Nih supaya orang-orang tahu bagaimana Islam memuliakan para wanita. Bukan karena suami pemimpin akhirnya sewenang-wenang terhadap istrinya, tidak. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasul. Wallahi inni la uhibbu qurbaka wa uhibbu hawaka. Kata Aisyah, demi Allah, aku itu ingin dekat sama engkau. Aku cinta hal itu. Tapi aku juga mencintai apa yang kau cintai.
Artinya kalau engkau memang kepingin sholat malam, fadhal ya Rasulullah. Inilah cinta jamaah. Ketika kita mencintai seseorang, maka kita akan mencintai apa yang dia cintai. Apa yang dia sukai. Itu cinta. Bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan suatu hari kita makan sama Nabi SAW bersama. Waktu itu yang disuguhkan adalah duba. Jadi menunya itu dari labu kuning. Ketika makan, aku lihat Nabi SAW itu di sisa-sisanya dicari sama Nabi SAW. Nabi suka sama itu. Anas yang awalnya kurang suka sama labu kuning ini, sejak melihat Nabi SAW mengkonsumsi, memakannya, dan nampak kesukaan beliau, maka Anas pun suka dengan apa yang disukai Rasulullah SAW. Aisyah pun mengatakan, ya Rasulullah, aku gak ingin pisah sama engkau. Aku ingin kau berada di sebelahku. Tapi aku mencintai apa yang kau cintai ya Rasulullah. Faqama ila qirbatin min ma' fil bait. Fatawadda'a wa lam yukthir sabbal ma'. Kemudian beliau gak jadi tiduran sama Aisyah. Beliau bangkit dari tempat tidurnya. Lalu beliau menuju ke wadah air. Beliau berwudu. Setelah beliau berwudu, thumma qama yusalli yatahajjad. Kemudian beliau bangun salat. Beliau bertahajud, fabaka fi salatihi hatta balla lihyata. Ini kalau bicara romantis, kemarin kita bicara romantis bagaimana Nabi SAW makan bersama, mandi berduaan, tidur bersama, jalan bersama, tamasya bersama, menonton hiburan bersama. Tapi kita lihat nih, apa yang dilihat Aisyah. Nabi sholat tahajud di malam itu. Beliau menangis dalam sholatnya sampai jenggotnya basah. Thumma sajad. Ketika itu beliau sedang berdiri. Artinya basah jenggotnya. Kemudian beliau sujud. Thumma sajada fabaka hatta ballal ard. Beliau nangis ketika sujud sampai tanah yang di hadapan beliau basah dengan air mata beliau. Selesai sholat beliau. Thumma taja' ala janbihi. Udah. Dan kalau kita lihat. Ceritanya Aisyah ini panjang sebenarnya jamaah. Terkadang Nabi SAW sholat 1 rakaat itu 5 juz yang beliau baca. 5 juz. Dan beliau biasa sholat 11 rakaat. Selesai sholat beliau berbaring. Di lambung ya. Biasanya beliau berbaring. Menghadap ke kanannya. Di arah kanannya. Fabaka. Beliau nangis lagi. Hatta ata Bilal yu'dhinuhu bi salatil fajr. Lihat kejadian ini sejak malam tadi sampai subuh. Tapi ingat Nabi udah minta izin sama Aisyah. Untuk malam itu. Dan kita tahu jamaah. Aisyah itu 9 malam sekali dapat jatah Nabi SAW. Artinya ini 1 malam yang mahal buat Aisyah diberikan buat Nabi SAW beribadah. Ya, itu cinta. Kemudian ketika sampai subuh. Ketika masuk waktu fajar, datang Bilal. Masih tahu Nabi SAW sudah masuk waktu sholat. Ra'ahu yabki. Bilang lihat Nabi. Faqala ya Rasulullah ma yubkik. Bilal sedih. Ngelihat kekasihnya menangis. Maka Bilal bertanya, ma yubkik. Ya Rasul, apa yang membuatmu menangis? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang dahulu dan yang akan datang.
Faqala wayhak ya Bilal. Wa ma yamna'uni an abki. Wa qad anzalallahu alayya fi hadhihi al-lailah hadhihi al-ayat. Gimana aku nggak nangis, kata Nabi SAW. Sedangkan Allah telah menurunkan ayat-ayat ini kepadaku. Akhir Ali Imran ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, sampai terakhir. Kemudian beliau mengatakan, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka, sengsara buat orang yang membaca ayat-ayat ini kemudian dia tidak bertafakur, memikirkannya. Ahibati fillah. Itu salah satu malam di rumah Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menghidupkan malamnya. Bagaimana beliau menghormati istri. Ahibati fillah. Apa sih tujuan orang menikah? Ada banyak. Tentunya dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah. Dalam rangka beribadah kepada Allah. Nikah itu sunnahnya Nabi SAW. Allah memerintahkan kita menikah. Ada banyak faedah di balik pernikahan itu. Dan salah satu tujuan pernikahan yang hari-hari ini banyak orang nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Bukankah dengan adanya media orang semakin mudah belajar agama? Mungkin nggak mau tahu. Mungkin sakit hati. Orang sakit itu dikasih sate gulai yang enak sekali. Nggak ada rasanya. Seperti orang kalau kena COVID-19. Mau dikasih makanan apa aja. Diberikan parfum yang paling mahal. Nih parfum harganya 100 juta. Dia taruh di hidungnya. Apa aneh. Parfum gak ada baunya dibawa ke sini. Dikasih makanan yang enak. Makan. Ya. Dia buang. Makanan apa ini? Yang salah siapa? Parfumnya. Makanan yang enak. Atau ini orang yang bermasalah? Orang ini bermasalah, dia sakit. Sehingga dia memandang yang positif, negatif. Dia memandang yang indah, buruk. Karena dia yang sakit. Ingat ada ilustrasi cerita tentang seorang wanita. Yang setiap pagi duduk di sebelah jendela rumahnya. Dia melihat ke rumah tetangganya. Tiap hari tetangga ini pagi nyuci baju. Nyuci dia jemur ya. Ini istri ngomong sama suaminya. Bang, Ana heran. Tetangga kita ini gak bisa nyuci bang. Kotor terus aku lihat yang dia jemur itu bang. Ya Allah. Berhari-hari seperti itu. Suatu hari dia lagi duduk di sebelah jendela rumahnya. Dia ngelihat tetangganya sedang jemur baju. Heran nih perempuan ini. Bang, kata dia, lihat bang, Masya Allah. Kan tetangga kita udah bersih nyucinya bang. Bersih banget bang. Coba itu, kayaknya ada yang ngajarin dia bang. Apa kata suaminya? Bukan. Engkau tahu selama ini yang terjadi apa? Jendela rumah kita yang kotor deh. Jendela rumah kita yang kotor. Sehingga ketika aku bersihkan, bersih, kitanya yang memandangnya gak benar. Kacamata kita yang kotor. Maka yang memandang pakai kacamata kalau udah bureng, jangan salahkan yang dilihat. Kasih tahu nih, coba lihat nih. Nih, perhiasan bagus banget. Kok kotor? Ambil tuh kacamata, bersihkan. Semuanya bersih. Tapi salah satu tujuan pernikahan yang sekarang lagi ramai ini masalah apa? Child free, ya, child free ya. Tapi gimana orang nikah nggak kepingin punya anak?
Kenapa menikah? Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Ma'qil bin Yasar, qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni asabtu imra'atan dhata hasabin wa jamal wa innaha la talid afa atazawwajuha. Sesungguhnya ya Rasulullah, aku nih, kata Ma'qil bin Yasar, ada seorang yang datang jumpai Nabi SAW. Dia curhat nih. Dia hendak menanyakan sesuatu. Dia menemukan seorang perempuan. Mendapatkan seorang wanita dzata hasabin wa jamal. Perempuan ini baik. Bangsawan. Nasabnya jangan ditanya. Cantik. Bangsawan, cantik. Apa yang ditunggu? Tapi ya Rasulullah, dia nggak bisa punya anak. Dia mandul. Apakah diperkenankan atau menikahinya? La. Kata Nabi SAW, la. Enggak. Nah, dia sudah. Pergi nih orang. Kemudian datang lagi nih orang. Kayaknya dia masih kebayang tuh sama perempuan yang cantik, bangsawan itu. Datang yang kedua, disampaikan lagi, kata Nabi SAW, la, enggak. Datang lagi yang ketiga, Nabi tetap mengatakan la. Tapi yang ketiga itu, Nabi SAW mengatakan tidak, melarang orang ini sambil memberikan penjelasan. Karena biasanya orang kalau dilarang tanpa penjelasan, ya dia sebagai seorang Muslim sami'na wa ata'na. Tapi mungkin Nabi berubah pikiran ya buat dia. Maka dia tanya lagi sama Nabi SAW. Akhirnya Nabi memberikan penjelasan. Kenapa nggak boleh? Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, Tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang penyayang. Bukan cantik, bukan bangsawan doang, penyayang. Kenapa? Kita butuh cinta di rumah kita. Kita butuh kasih sayang. Kalau nikah sama perempuan-perempuan yang cantik tapi kasar, bangsawan tapi kasar, bagaimana rumah tangga kita? Nikahin al-wadud, yang pengasih. Banyak kasih sayangnya. Al-walud, yang subur, banyak anaknya. Yang banyak anaknya, walud itu Masya Allah. Mudah sekali dia beranak. Kenapa? Fa inni mukathirun bikum umam. Karena aku akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatku. Nabi kepingin umatnya nih banyak. Datang orang gak kepingin punya anak. Gak mau punya anak. Atau dia cari perempuan yang memang gak bisa punya anak. Atau dia menikah memang gak kepingin punya anak. Para nabi, orang-orang yang soleh. Makanya kalau kita mau cari contoh, cari orang yang benar. Ada seorang yang mengatakan, waman ja'alal ghuraba lahu dalilan yamurru bihi ala jiyafil kilafi. Barang siapa yang menjadikan burung gagak itu pemandu dia, jadi dia mau pergi nih ikut-ikut burung gagak tuh. Dia nggak tahu jalan gimana, kita ikut burung gagak tuh. Berangkat tuh. Maka sama burung gagak akan dibawa melewati bangkai-bangkai anjing. Karena pemandunya burung gagak. Kau cari pemandu tuh burung darat yang masih bagus. Insya Allah lewatnya yang bagus-bagus. Tapi kalau burung gagak ya udah lewatnya bangkai-bangkai lagi. Tuh, bangkai anjing, bangkai apa lagi. Nabi SAW mengatakan hal itu. Dan kalau kita melihat doanya para nabi. Allah sebutkan di surat Ali Imran. Ayat 38. Apa kata Allah? Naam. A'udzu billahi
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Allahu Akbar. Tuh, Nabi Zakaria hidup berdua bersama istrinya. Rumah tangga mereka indah, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Tapi mereka minta sama Allah. Bukan minta apartemen. Bukan minta pekerjaan. Bukan minta perusahaan. Minta sebuah aset yang dapat mengantarkan dia bersama-sama ke surga Allah Azza wa Jalla. Beliau minta anak yang soleh. Keturunan yang baik minta. Berapa umurnya Nabi Zakaria waktu berdoa? Hampir 100 tahun. Ini bayangin yang muda-muda yang sekarang kayaknya mau bikin rumah tangga tanpa ada anak. Ini sekali lagi lah. Siapa yang menjadikan burung gagak itu pemandu dia, maka dia akan dibawa sama burung gagak melewati bangkai-bangkai anjing. Ini Nabi Zakaria. Nabinya Bani Israel. Wa nabiyuna. Beliau meminta dzurriyyatan thayyibah. Ada apa dengan dzurriyyah thayyibah? Subhanallah. Anak itu penyejuk jiwa. Buat jiwa orang yang sehat. Mereka adalah ya Allah yang membuat orang tua semangat untuk hidup. Semangat untuk berjuang. Itu anak. Kemudian bagaimana anak dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bagaimana amalan anak akan bersambung buat orang tuanya. Bagaimana orang tua ketika meninggal dunia anak selalu mendoakan. Bagaimana tatkala orang tua ini tua, sepuh, anak terus berbakti sama orang tuanya. Nih bagi seorang wanita yang merasakan capek Ustaz punya anak. Capek, lelah, iya. Semua kelelahanmu, semua capekmu. Itu ada nilai. Di dalam agama kita, siapa orang yang paling berhak untuk kita hormatin? Kata Nabi SAW, ummuk, ibumu. Sumbaman, kemudian siapa? Ibumu. Sumbaman, kemudian siapa? Ibumu, kata Nabi SAW. Ibumu. Kenapa? Dia yang capek melahirkan. Engkau 9 bulan berada di perutnya. Proses melahirkanmu itu hampir saja membuat nyawanya meregang. Ketika engkau lahir pun siapa yang perhatian sama dirimu? Baru kemudian bapak. Jadi kalau ada wanita-wanita yang merasa berat, ya karena memang ada salah gaya hidup kadangkala. Yang wajib memberikan nafkah itu bapak. Bapak yang kasih nafkah, cuma urusan fulus nih bapak. Oke, dihormatin, dihargain. Setelah ibu. Baru bapak. Bapak juga punya peran dalam lahirnya anak itu. Dalam pendidikan anak itu. Jadi kita lihat Nabi Zakaria udah tua renta tetap minta anak. Kemudian Nabi Ibrahim di surat As-Saffat ayat 100. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang soleh. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim baru dikasih anak. Dalam beberapa riwayat disebutkan umur beliau, umur 86 tahun, punya anak namanya Ismail. Makanya namanya Ismail artinya yang dikabulkan Tuhan doanya. Ismail. Kepingin punya anak. Terus minta anak. Karena tadi. Anak ini. Gak ngerepotkan orang tua sebenarnya. Anak itu. Adalah perhiasan. Buat orang tuanya. Aset buat orang tuanya. Ini di dalam agama kita. Karena gak ada putusnya hubungan anak sama orang tua. Kalau di beberapa negeri umur 18 tahun anak itu udah bukan urusannya orang tuanya. Kenapa di negeri-negeri yang tidak menjadikan Islam sebagai keyakinan mereka. Banyak panti jompo. Banyak orang-orang yang gak punya rumah. Yang tua renta. Ditinggal sama anaknya. Atau memang gak punya anak. Atau memang anaknya gak punya. Udah urusannya nih anak hidup sendiri. Gak ada kewajiban ngasih nafkah sama orang tuanya. Gak ada kewajiban untuk berbakti sama orang tuanya. Udah selesai. Akhirnya mereka punya 1 hari berbakti sama ibu. Disebut hari ibu. Ya ibu kalau berpikir, aku yang melahirkan cuma dapat 1 hari. Ya males mau punya anak. Aku melahirkan dia sibuk sama istrinya. Dia sibuk sama anak-anaknya. Sedangkan aku yang sudah tua renta, hanya dapat 1 hari dalam 1 tahun. Maka orang males punya anak. Tapi dalam Islam enggak. Kenapa? Semua hari buat ibu. Maka hibati fillah, kita harus sadar. Tujuan pernikahan. Nabi SAW udah menjelaskan tuh. Gitu sebenarnya rumah tangga Nabi SAW. Tapi kan gak semuanya punya anak. Betul. Gak semuanya punya anak. Namun engkau perlu niat punya anak. Kepingin punya anak. Banyakin anaknya. Walaupun belum jadi wala satu. Insya Allah innamal a'malu bin niat. Kalau ada seorang yang melihat tetangganya, kawannya punya anak 7. Semuanya hafal Quran Ustaz. Semuanya berbakti. Ya Allah kepingin aku kalau punya anak 7. Anak didik dengan benar. Nih orang mati gak punya anak. Insya Allah pahala niatnya dapat. Maka yang perlu diperbaiki itu adalah mindset kita. Kalau masalah teknis mudah. Karena anak tuh gak makan rezeki kita. Anak tuh juga sudah punya takdir. Kita berusaha. Bicara rezeki dia bisa jadi lebih banyak dari orang tuanya. Maka kadang-kala kita ngelihat anak lebih kaya dari orang tuanya. Kok bisa ya? Ya rezekinya beda. Dia gak makan rezeki orang tuanya. Ahibati fillah. Rasulullah SAW di dalam rumahnya begitu peduli sama anak-anaknya. Beliau menikah. Yang pertama menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Umur beliau 25 tahun. Khadijah umurnya 40 tahun dalam riwayat yang masyhur, riwayat Ibnu Ishaq. Khadijah punya anak. Umur 40 tahun masih bisa punya anak. Emangnya masih bisa? Masih bisa. Hanya saja generasi sekarang ini males-males. Sehingga kondisi tubuhnya, fisiknya kadangkala ya lemah. Dokter mengatakan bahaya kok kalau punya anak lagi. Kondisimu udah gak fit, ada ini, ada penyakit macam-macam. Tapi ini Khadijah, kaya raya. Yang kaya Khadijah bukan Nabi SAW. Dia tetap punya anak. Anaknya lebih dari 4 perempuan. Disebutkan ada 2 anak laki dia yang meninggal ketika kecil. Ada Al-Qasim, ada Abdullah ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ada 4 anak perempuan Khadijah
yang mereka hidup sampai menikah dan mereka pun masuk Islam. Yang pertama adalah Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kalthum, kemudian yang terakhir adalah Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perhatian Nabi SAW dengan anak perempuan? Sebelumnya anak akan sebutkan hadis yang menunjukkan anak perempuan ini walaupun mungkin secara fisik dia lebih lemah daripada anak laki-laki ya. Kemudian secara kemampuan dia berbeda dengan laki-laki. Laki-laki udah kerja kemana macam-macam, dan ketika laki-laki itu menikah dia tetap kepeduliannya sama orang tuanya tetap 100%. Tapi kalau anak perempuan setelah nikah, ya biasanya ikut suami. Dia mau ke rumah orang tua harus izin suami. Ya. Nabi SAW mengatakan, Man ala jariyataini hatta tablugha ja'a yawmal qiyamah ana wa huwa kahatain wa dhamma asabi'ahu. Atau seperti ini, akhrajahu Muslim. Barang siapa yang merawat, membesarkan, membiayai 2 anak gadis sampai baligh, maka dia akan datang pada hari kiamat, kedudukannya bersama aku seperti ini, kata Nabi SAW. Anak perempuan, bukan anak laki. Kemudian di hadis yang lainnya, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatani laha tas'al. Suatu hari datang masuk ke rumahku seorang wanita bawa 2 putrinya, dia minta-minta. Kata Aisyah, aku cari di rumahku, gak ada makanan. Nih di rumah Nabi SAW. Gak ada apa-apa. Kecuali 1 butir kurma. Fa'ataituha iya. Aku berikan kepada ibunya. Maka sama ibunya dibagi 2. Separuh dikasihkan 1 putrinya, yang separuhnya dikasihkan 1-nya lagi. Thumma qamat fakharjat. Lalu perempuan itu berdiri dan pergi. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina. Kemudian Nabi masuk ke rumah. Lalu aku cerita, kata, di sini jamaah, kadangkala suami datang kerja capek, lelah, iyalah. Tapi usahakan dia masih ngobrol sama istrinya. Dengarkan omongan istrinya. Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu. Kalau laki-laki kan di luar rumah udah banyak ketemu orang, ngobrol sama orang. Tapi kadang-kadang perempuan ya dia di rumahnya. Maksudnya hukum asalnya dia di situ gitu loh. Dia sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut suaminya. Ketika suami datang jangan kemudian diabaikan. Aisyah bercerita tentang kejadian yang dia lihat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Manubtuliya min hadhil banat bi syai' fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang dikasih bala sama Allah, dikasih ujian sama Allah, membesarkan putri-putri. Dia membesarkan putri-putrinya, kemudian dia berbuat baik kepada putri-putrinya, niscaya putri-putrinya akan menjadi tirai yang menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Subhanallah. Tuh anak ternyata menyelamatkan orang tua. Kemudian kok gak kepingin punya anak? Capek, lelah. Capek, lelah. Tapi semua ada nilainya, jemaah. Sampai ada istilah orang barat itu apa? Gak ada dinner gratis ya? Iya. Gak ada makan malam gratis. Engkau mau satu yang enak, gratisan. Usaha capek. Dan inilah dunia. Baik, bagaimana Nabi memperlakukan putri-putrinya? Beliau menikahkan putri-putrinya. Ketika putri-putrinya udah pada gede, beliau nikahkan. Menikahkan dengan orang-orang soleh. Orang tua cari
Bukan nih anak perempuan cari sendiri kemana-mana. Tahu-tahu dia dapat. Pak, dapat nih Pak satu Pak. Kayaknya bagus nih orang. Peduli orang tua sama putri-putrinya. Apalagi di masa sekarang. Pergaulan bebas. Banyak perzinaan. Banyak laki-laki hidung belang. Banyak musang-musang berbulu ayam. Nabi SAW di masa jahiliyah itu. Beliau memilihkan suami buat putrinya. Zainab menikah dengan Abul As. Dinikahkan sama Abul As. Abul As ini orang baik. Tapi menikahnya sebelum Nabi jadi Nabi. Kemudian ketika Nabi diutus dan beliau mulai berdakwah terang-terangan, orang-orang Quraisy ini bagaimana dia mengompori Abul As agar menceraikan putri Nabi SAW, Zainab. Apa kata Abul As? La wallahi, enggak. Enggak mungkin aku menceraikannya. Inni la ufariqu sahibati. Dan aku tidak bakalan nerima perempuan lain sebagai penggantinya. Dari Quraisy enggak ada. Artinya bagaimana Abul As ini melihat perilaku putrinya, Allahu Akbar. Didikannya Khadijah radhiyallahu taala anha dan didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ruqayyah dan Ummu Kalthum, dia telah menikah sebenarnya dengan dua putranya Abu Lahab. Tapi mereka belum walimah, belum kumpul, tapi sudah akad nikah. Maka kita tahu bagaimana Abu Lahab bencinya kepada Nabi SAW. Dia memaksa dua putranya, Utbah dan Utaibah, untuk menceraikan putri Nabi SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalthum, dalam kondisi jamaah belum kumpul nih. Jadi nikah dulu itu dan sampai sekarang masih ada. Orang yang penting akad nikah sudah sah, sudah. Nanti kapan ya? Nantilah kalau sudah siap semua anak-anak ini, mereka udah punya rumah, mungkin baru kita adakan walimahnya. Tapi sebelum mereka kumpul, Nabi SAW sudah mulai berdakwah, maka Abu Lahab memaksa dua putranya untuk menceraikan dua putri Nabi SAW. Selesai diceraikan. Nabi menikahkan dua putrinya ini dengan orang lain. Yang pertama Ruqayyah dinikahkan sama Utsman bin Affan. Dipilihkan orang yang soleh, ya. Nikah dengan Utsman bin Affan. Kemudian sakit Ruqayyah. Dalam kondisi sakit, waktu itu Nabi SAW mau berangkat perang Badar. Bagaimana kepedulian Nabi kepada putrinya yang kondisi sakit, Utsman dilarang untuk ikut perang. Utsman, kau jangan berangkat. Kau rawat istrimu. Ini orang tua. Walaupun anaknya sudah menikah, dia peduli sama anaknya. Ketika anaknya menjadi janda, dia buka tangannya lebar-lebar untuk menerima itu janda. Tolong para orang tua belajar nih. Karena terus terang, banyak janda-janda yang kemudian hidupnya terlantar, menderita, maaf mungkin yang ada yang akhirnya jadi orang gak benar. Karena pihak keluarga gak terima. Udahlah engkau urusin dirimu sendiri. Terima. Anakmu itu. Walaupun udah jadi janda. Ini bedanya Islam. Anak itu sampai kapanpun pangkatnya tetap anak. Mau dia umur 60 tahun, kalau bapaknya masih hidup, pangkatnya tetap anak. Walaupun dia punya pangkat sendiri, kakek, dia udah punya cucu. Tapi pangkatnya tetap anak. Maka Nabi SAW menikahkan dengan Utsman, sakit, suaminya disuruh merawatnya, kemudian meninggal Ruqayyah. Lalu Nabi SAW menikahkan Ummu Kalthum dengan Utsman lagi. Karena dia tahu siapa Utsman ini. Adapun Fatimah,
Maka Nabi memilihkan buat Fatimah Ali bin Abi Thalib. Gak sembarangan orang juga. Nanti Zainab, suaminya kan waktu itu masih kafir. Jadi Nabi SAW udah hijrah ya. Udah hijrah. Udah di kota Madinah. Zainab tuh masih di Mekah. Sampai terjadi perang Badar. Suaminya Zainab, Abul As itu masuk dalam tawanan. Sehingga pada waktu itu tawanan itu bisa membebaskan diri dengan tebusan. Itu Zainab kirim kalung. Di Mekah dia. Dia kirim kalung. Kalungnya itu kalung yang diberikan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala. Ketika Nabi melihat kalungnya Khadijah. Nabi SAW mengatakan, kalau kalian mau, ngomong sama para sahabatnya. Kalau kalian mau, kalian bebaskan tawanannya Zainab dan ininya balikin. Nabi minta izin lagi, ngomong lagi sama para sahabat. Adab dan akhlaknya Nabi SAW. Semua menakjubkan urusan Nabi SAW. Akhirnya dibebaskan. Dan dibalikin itu kalung. Jadi kalung ada, apa istilah mainannya itu? Liontinnya itu. Nabi berpesan kepada Abul As sallallahu alaihi wasallam. Abul As, aku minta engkau antarkan Zainab ke sini. Dia udah gak halal lagi buat engkau gitu. Akhirnya diantarkan Zainab ke kota Madinah. Ketika udah sampai kota Madinah, Zainab udah hidup berdekatan sama Nabi SAW. Sebelum penaklukan kota Mekah itu, Abul As ini bawa dagangan orang-orang Quraisy dari Syam. Itu ternyata ditawan lagi sama umat Islam. Kalau nggak salah, barang dagangan yang diambil, kemudian Abul As ini bisa melarikan diri, dia masuk ke rumahnya Zainab. Dia tahu istrinya Zainab. Waktu sholat subuh, Zainab teriak dari belakang mengatakan, aku telah memberikan suaka untuk Abul As. Orang lagi mau Allahu Akbar, ini ada suara di belakang. Selesai sholat, Nabi SAW mengatakan, kalian mendengar apa yang diucapkan Zainab tadi? Kata para sahabat, na'am. Dan kita tahu Islam itu, yang rendah pun dapat memberikan suaka kepada orang lain. Yang lainnya harus taat dengan suaka yang diberikan. Dengan keamanan yang diberikan. Akhirnya Nabi SAW masuk ke rumah Zainab, mengatakan kepada Zainab, ingat, dia gak halal buat engkau. Jangan sampai dia mendekatimu. Nabi menjelaskan kepada Zainab. Iya. Akhirnya Abul As masuk Islam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun Fatimah. Maka disebutkan dalam kitab-kitab sirah ya. Dalam kitab Ibnu Katsir. Kemudian Al-Baihaqi dalam Dalail Nubuwah. Ali bin Abi Thalib ini mendengar bahwasanya Fatimah itu ada yang melamar. Tapi lamaran itu ditolak sama Nabi SAW. Lalu ada seorang perempuan, dia mantan budaknya Ali atau gimana. Dia mengatakan, hal alimta anna Fatimah khutibat min Rasulullah. Ali, kau tahu nggak Fatimah itu udah dilamar gitu loh. Kata Ali, nggak tahu aku. Faqat khutibat. Udah ada yang lamar. Artinya dia udah siap dinikahkan sama Nabi SAW. Kenapa kok engkau nggak datang? Minta supaya Nabi menikahkan dia dengan dirimu. Kata Ali, ma'indi apa? Aku punya apa bisa nikahi putri Nabi SAW? Nggak punya apa-apa Ali bin Abi Thalib. Udahlah kata perempuan ini, udah engkau berangkat sana. Kalau engkau datang, insya Allah dia nikahkan engkau. Terus perempuan ini, kata Ali bin Abi Thalib, mengharap aku berangkat. Pada akhirnya aku berangkat. Karena dorongan dari perempuan ini. Ali berangkat. Kata Ali, hatta dakhaltu ala Rasulullah SAW. Sampai aku menjumpai Rasul SAW. Ketika aku duduk di depan beliau, nggak bisa ngomong. Udah. Orang kan kadang kala jadi nervous gitu.
gitu loh. Karena memang Ali takut dari awal mau ngelamar itu dia tahu diri Ali bin Abi Thalib. Akhirnya lama Ali diam nggak ngomong. Kata Ali, "Fa wallahi mastata'tu an atakallam jalalatan wa haibatan." Nggak bisa ngomong aku pokoknya. Melihat wibawa Nabi, haibah Nabi. Lalu terakhir Nabi SAW mengatakan, "Ma ja'a bika? Alaka haja Ali?" Kau datang ada urusan. Apa urusan? Fasakat. Ali diam. Lalu Nabi SAW mengatakan, "La'allaka ji'ta takhtubu Fatimah." Mungkin engkau datang mau melamar Fatimah. Kata Ali, "Na'am." Iya Rasulullah. Mau lamar Fatimah. Bas Ali cuma bisa ngomong na'am. Terus Nabi tanya, "Wa hal 'indaka min syai' tastahilluha bihi?" Engkau punya yang buat mahar dia. Karena nikah harus ada maharnya. Kata Ali, "La wallahi ya Rasul." Tanya mahar nggak ada, nggak punya apa-apa. Ma fa'ala dir salahtukaha. Apa cerita baju besi yang engkau dapat tuh? Kata Ali bin Abi Thalib, masih ada. Tapi harganya cuma 4 dirham ya Rasulullah. Cuma ada harganya. Cuma 4 dirham. Aku nikahkan engkau dengan baju besi. Subhanallah. Dibawa sama Ali. Diserahkan kepada Fatimah. Kemudian mereka bikin walimah ya. Intinya Rasulullah SAW dalam rumah tangga itu peduli sama anak-anaknya. Beliau berusaha bagaimana putri-putrinya ini semua menikah dengan orang-orang baik. Dan setelah menikah pun beliau masih memperhatikan mereka. Ini cerita bagaimana Nabi SAW perhatian beliau sama Fatimah. Yang terakhir mati itu Fatimah akhirnya. Mati setelah Nabi SAW. Ruqayyah meninggal pada waktu Perang Badar. Pulang dari Perang Badar ya. Ummu Kalsum tahun ke-9. Kalau nggak salah Zainab tahun ke-7 Hijriah. Fatimah yang meninggal alaihissalam. Itu 6 bulan setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Ma ra'aitu ahadan ashbaha samtan wa hadiyan wa dallan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah." Aku enggak pernah ngelihat orang yang karakternya, sifatnya, sikapnya lebih mirip dengan Nabi SAW daripada Fatimah. Enggak pernah aku ngelihat. Kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha. Allah. Kalau Fatimah datang, Fatimah udah nikah. Kalau Fatimah datang ke rumah Nabi SAW, apa yang dilakukan Nabi terhadap putrinya? Kata Aisyah, qama ilaiha. Nabi berdiri, menyambut Fatimah. Ini bapak nyambut putri. Bukan duduk-duduk doang ya, nunggu putrinya datang yang salaman sama dia, enggak. Dilihat putrinya datang, Nabi berdiri menyambut putrinya. Fa'akhadha biyadiha, diambil tangannya, waqabbalah, dicium ini anak. Dicium Fatimah ini sama Nabi SAW. Wa ajlasaha fi majlisi, disuruh duduk di tempat duduk Nabi SAW. Wa kana idza dakhala alaihi. Dan sebaliknya, kalau Nabi yang berkunjung ke rumahnya Fatimah, qamat, maka Fatimah berdiri nyambut Nabi, dipegang tangan Nabi, dicium ayahnya, didudukkan di tempat duduknya Fatimah radhiyallahu taala anha. Akhrajahu Abu Dawud. Ini cerita sahih. Kemudian kadangkala rumah tangga anak itu ada masalah. Orang tua memang gak boleh intervensi. Tapi dia perlu hadir. Menghangatkan suasana yang dingin. Mencairkan yang beku.
Bukan merusak suasana. Anaknya lagi ribut, datang orang tua tambah ribut. Enggak. Jangan sampai. Kedatangan orang tua di rumah tangga anak bagaimana memperbaiki. Bagaimana cerita Nabi SAW ketika di siang hari beliau masuk ke rumahnya Fatimah. Lalu dia lihat kok enggak ada suaminya. Biasanya Ali itu tidur siang. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, Aina ibnu ammiki? Mana anak pamanmu? Mana? Kata Fatimah, ghadabani anifan falam yaqil. Dia kayaknya marah sama aku tadi. Kemudian dia nggak tidur siang di sini. Apakah Nabi membiarkan? Enggak. Beliau keluar rumah, mencari menantunya. Kasih tahu Ali tadi jalan ke masjid ya. Diikutin, ternyata Ali tidur siang di masjid. Radhiyallahu ta'ala. Pakaian orang dulu sangat sederhana sekali, selendang ya. Ali tidur dalam kondisi selendangnya itu terlepas. Sehingga punggungnya itu penuh dengan debu. Maka Nabi sambil mengusap punggung menantunya ini katakan, Qum Aba Turab, Qum Aba Turab. Bangun Abu Turab, bangun. Menghangatkan suasana tadi. Ini mertuanya. Ini jadi baikan tuh. Fatimah sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana Nabi SAW masih peduli dengan ibadah putrinya. Setelah menikah. Kalau bicara bagaimana mendidik anak Nabi SAW, panjang lagi cerita kita. Tapi ini setelah menikah Fatimah. Nabi SAW datang ke rumahnya. Fatimah malam hari. Bukan untuk sholat 5 waktu. Tapi untuk naik derajatnya sholat tahajud. Beliau alaihissalam mengatakan, Ala tusallun, ala tusallun. Apa kalian gak bangun untuk sholat? Apa kalian gak bangun untuk sholat? Ini orang tua. Peduli dengan rumah tangga anaknya, peduli dengan ibadah mereka. Hadir dalam kesusahan mereka. Bagaimana ketika Fatimah punya masalah. Tadi kita sebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib miskin. Bukan orang kaya. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha punya anak Hasan. Kemudian belum 4 bulan dari kelahiran Hasan, Husain udah ada di perutnya Fatimah. Hamil Husain. Jadi berat akhirnya hidupnya Fatimah. Dia harus numbuk gandum sendiri. Suaminya gak bisa beli tepung. Mau tidak mau harus bikin tepung sendiri untuk bikin roti. Suaminya gak bisa datangkan pembantu. Gak bisa. Gak punya gitu loh. Akhirnya Ali ngobrol sama istrinya. Fatimah, aku dengar Nabi SAW kayaknya lagi kedatangan tawanan-tawanan perang. Mungkin ada sebagian yang bisa jadi pembantu di rumah kita. Karena ngelihat tangannya Fatimah ini kasar. Dia tuh Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Dia tuh wanita yang paling mulia di surga. Fatimah bersama ibunya, bersama Maryam, bersama Asia. Itu tangannya kasar di dunia jemaah. Karena bekerja dia. Berkhidmat kepada suaminya. Dia berkhidmat kepada anak-anak. Tapi suaminya kesian lihat. Akhirnya Fatimah berangkat ke rumahnya Nabi SAW. Sampai sana gak ketemu sama Rasulullah SAW. Tapi ketemu sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya cerita, kita punya masalah kayak gini. Kata Aisyah, ya nanti kalau bapakmu datang aku sampaikan. Pulang Fatimah. Habis Isya, Nabi SAW pulang ke rumahnya. Aisyah cerita, tadi putrimu datang, dia punya masalah gini-gini. Akhirnya Nabi gak jadi duduk di rumahnya. Dia keluar.
ke rumahnya Fatimah. Dekat rumahnya itu dempet sebenarnya sama rumah Nabi SAW. Ya. Beliau ke rumahnya Fatimah. Ketika minta izin, diperbolehkan masuk. Fatimah sama Ali ini udah rebahan. Di tempat tidurnya itu. Udah rebahan. Bagaimana tempat tidurnya? Wallahu a'lam bishawab. Gak punya apa-apa. Rumahnya kecil. Rumah Nabi aja 5x5 kira-kira sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi masuk, Ali mau bangun sama Fatimah. Seperti kebiasaan Fatimah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala rislikum. Udah tetap kalian di tempat kalian. Tetap. Kemudian Nabi duduk di tengah antara menantu dan putrinya. Bayangkan bagaimana kedekatan mertua sama menantunya. Ya. Sama anaknya juga. Beliau duduk di tengah-tengah mereka. Sampai kata Ali bin Abi Thalib, hatta wajadtu barda qadamihi ala sadri. Sampai aku merasakan dinginnya telapak kaki Nabi itu di dadaku. Jadi kaki Nabi nempel di dada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada putri dan menantunya, ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadim. Kalian mau nggak aku kasih tahu yang lebih baik untuk kalian berdua daripada pembantu. Lebih baik daripada pembantu. Bukan sama dengan pembantu, tapi lebih baik. Lalu Nabi SAW mengatakan, idza awaituma ila firashikuma. Kalau kalian sudah kembali ke ranjang kalian, ke tempat tidur kalian, udah mau tidur, fakabbira arba'an wa thalathin. Kalian bertakbirlah 34 kali. Wasabbiha thalathan wa thalathin. Kalian bertasbihlah 33 kali. Dan kalian baca alhamdulillah 33 kali. Fahadha khairun lakuma min khadim. Itu lebih baik buat kalian berdua daripada pembantu. Lebih baik jemaah. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim ya. Maka hendaklah kita mengamalkan hal ini. Yang susah isolasi mandiri, gak punya pembantu ini tuh amalkan hal ini. Yang punya pembantu pun amalkan hal ini. Amalkan sunnah Nabi SAW. Dan pelajarannya Nabi peduli sama anaknya. Tapi Nabi tidak memberikan pembantu. Bukan. Beliau memberikan yang lebih baik daripada pembantu dan pelayan. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Berkaitan dengan rumah tangga Nabi bersama anak-anaknya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Bang, suaranya kok nggak kedengaran? No. Dengeran ya? Nah, Bang Andi? Bang Andi apa Bang Romli yang mau tanya jawab? Nah, ini akan kita buka, Ustadz. Terdengar ya suaranya? Siap, udah terdengar. Nah. Putus. Alhamdulillah. Ini sudah Putus-putus. pertanyaan. Saya minta izin kepada nanti. Oke, saya bacakan yang pertama dulu ya Ustadz. Ini dari Ibu Oktaviana Tentua. Siap. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Saya seorang mu'alaf, Masya Allah. Dan baru nikah 1 tahun pada saat ini. Nah, pada saat ini suami dalam masalah besar, tidak pernah nafkahin saya selama nikah 2 bulan nafkahin, tapi sampai sekarang tidak lagi. Apa yang harus saya lakukan dan apakah ini ujian saya agar harus bertawakal? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah.
atas nikmat hidayah yang diberikan kepada Ibu Oktavia, di mana beliau mu'alaf, beliau alhamdulillah juga sudah menikah, tapi sepertinya beliau punya masalah dengan suaminya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, di dalam Islam, di dalam agama kita, Anda ingin sampaikan kepada seluruh wanita yang ada di muka bumi ini. Ya, sampai nggak sampai suara Ana. Tapi yang jelas, kewajiban memberikan nafkah itu kewajiban para suami. Walaupun istrinya kaya, walaupun istrinya punya penghasilan. Allah mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu pemimpin-pemimpin atas wanita. Karena apa? Yang satu, karena Allah memberikan kelebihan buat mereka. Dua, karena ada usaha dari suami. Suami memberikan nafkah. Engkau jadi pemimpin, kau kasih nafkah gitu loh. Maka kita lihat biasanya, kalau yang namanya atasan itu tidak kasih gaji sama anak buahnya nggak taat biasanya. Males-malesan. Yang salah siapa? Ini bos gimana kata dia. Maka para suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kondisi dia. Jadi kalau dia kaya raya, ya kasih yang luas. Kalau dia miskin, ya kasih semampu dia lah. Tapi bagaimana sekarang ketika suami tidak memberikan nafkah? Pertanyaannya kenapa? Kalau dulu ngasih nafkah 2 bulan. Kenapa sekarang nggak ngasih nafkah? Itu tidak disebutkan sebabnya. Apa karena masa pandemi? Atau karena kondisi ekonomi? Bukan suami males-malesan Ustaz. Enggak. Tapi memang kondisinya. Maka disinilah seorang wanita hendaknya memahami kondisi suaminya. Bukan suaminya tidak mau memberi nafkah. Karena terbukti 2 bulan ngasih nafkah. Tapi kemudian berhenti. Maka coba dicari tahu. Kalau itu ujian, ya tentu. Hidup ini semuanya ujian. Engkau mau suka, engkau mau berduka, engkau dalam ujian. Engkau diuji kesabaranmu. Atau engkau diuji syukurmu kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau memang kondisi suami adalah suami orang yang baik, bertanggung jawab, tapi memang sulit ekonominya, mungkin kau bisa bantu. Sebagaimana istrinya Abdullah bin Mas'ud membantu suaminya. Dia bantu dengan kerjaan tangannya, dia jual, itu yang dimakan. Dan insya Allah yang engkau makan bersama di keluarga, itu jadi sodakoh istri atas suami. Masya Allah, engkau bersodakoh. Ini menjadi sebuah amal soleh buat sang istri ya. Jadi kalau suaminya alhamdulillah adalah orang baik, sholat, rajin. Cuma memang masalahnya rizkinya gak banyak kayaknya dia Ustaz. Anda rasa anti bersabar dan menghadapi hal. Tapi kalau suami memang laki-laki yang gak bertanggung jawab, dia ada fulusnya Ustaz. Cuma dia pakai yang enggak. Maka di sini bisa nuntut sang istri. Minta haknya dia. Kalau nggak dikasih, maka boleh gugat cerai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, itu tadi jawaban dari Ustaz Syafiq Riza Basalama. Melanjut ke pertanyaan yang masih banyak ini. Saya ambil salah satunya. Ini dari Ibu Yanti. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali. Ini terjadi di banyak keluarga. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya ketika kita sebagai istri terpancing kesal dengan suami agar nggak ngucapin kalimat ingin berpisah? Alasannya biar nggak terus-terusan dosa karena sering berantem, apalagi masalah orang tua dan keluarga besar. Tapi sebenarnya kekesalan itu hanya sementara waktu Ustaz. Aslinya sangat sayang. Wah, ini sebetulnya romantis ya. Gimana nih Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Tak ada gading yang tak retak. Jadi kalau bicara suami istri ini, dua-duanya punya kekurangan, dua-duanya punya kelebihan. Bagaimana caranya agar tidak terpancing emosi dengan suami yang sedang marah, bikin kesel ini dan itu? Maka
Kuncinya melihat kepada kelebihan suami. Kuncinya melihat nih suami pemimpin. Anak buah tuh kadang-kadang kesel sama bosnya, tapi karena dia tahu pemimpin, ya udahlah bismillah. Mungkin bos lagi ada masalah sama keluarganya, jadi di sini semua dimarahin sama bos. Jadi melihat kepada kelebihannya. Inilah yang akan menjadi lem perekat rumah tangga itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub." Dikit kali rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Dikit kali. Terus kenapa bertahan orang-orang itu? Karena mereka memperlakukan orang lain itu atas dasar Islam dan perintah berbuat baik sama orang lain. Jangan bicara suami, jangan bicara istri. Kita suruh berbuat baik sama kucing. Sama kucing kita suruh berbuat baik. Gimana dengan suami? Maka lihatlah kepada kelebihannya. Kemudian ingat dengan kebaikan-kebaikannya. Karena perempuan ini secara umum punya sifat lupa. Lupa dengan kebaikan suami. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, ditampakkan kepada aku neraka. Yang aku lihat kebanyakan penduduknya adalah wanita. Kenapa? Yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Perempuan itu kufur sama kebaikan-kebaikan suaminya. Kufur sama suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunad dar. Nih kalau dikatakan, kalau suami itu berbuat baik setahun, lalu berbuat salah, selesai udah. Sang istri mengatakan, aku gak pernah ngelihat kebaikan di dirimu. Aduh dah. Ahsan kita pisah, udah pulangin anak. Padahal tadi disebutkan, sebenarnya dia masih cinta. Dan kalau bicara dari 24 jam hidupnya, masalahnya kapan terjadi? Ya kadang-kadang lah terjadi, Ustaz. Tiap hari? Enggak juga, Ustaz. Datang tuh kadang-kala. Ingat kita semua melakukan kesalahan. Kalau suami berbuat salah, engkau yang minta maaf. Kalau engkau yang berbuat salah, engkau yang minta maaf. Oh Ustaz, enggak fair, Ustaz. Suami salah, masa anak yang minta maaf? Nah, kalau ingin rumah tangganya harmonis. Nabi SAW ketika mengatakan, Ala adullukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Kayak apa mereka? Al-waludul wadudul a'ud. Dia adalah perempuan yang pengasih, yang banyak anaknya, yang subur. Kemudian dia suka kembali kepada suaminya. Bukan suka kabur dari suaminya. Bukan suka minta cerai, bukan. Tapi suka minta maaf sama suaminya. Ya, kalau dia berbuat salah, Ustaz. Kalau suami yang salah, Nabi SAW memberikan arahan. Ini arahan dalam menjaga rumah tangga. Kalau perempuan ini idza asa'at ilaihi au usi'a ilaiha. Kalau perempuan ini berbuat salah sama suaminya atau disakiti sama suaminya. Atau dia yang disakiti. Nih perempuan datang kepada suami. Kesel tuh dia sama suaminya, tapi bukan kabur dia, bukan mengatakan ceraikan aku. Dia malah datang kepada suaminya. Kemudian dia meletakkan tangannya di tangan suaminya. Dia memandang wajah suaminya, dia mengatakan, La adzuku bi ghumdin hatta tarda. Suamiku, aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridho sama aku. Subhanallah. Bagaimana kalau suaminya yang punya salah? Malu suaminya. Kok bisa istrinya yang minta maaf gitu? Malu suaminya. So, cuma yang jadi masalah suami anak kalau marah dia mendiamkan anak. Ya engkau yang datang. Kata Nabi SAW balik ke suaminya. Suaminya kemana? Di ruang tamu. Datang duduk di sebelahnya. Atau duduk di depannya. Pegang tangannya. Ya kalau kita nggak ngamalin ini. Ngamalin yang mana? Ini petuah Nabi SAW. Insya Allah. Yang namanya gelombang itu membuat perahu jadi. Ya kadang-kadang gerak dikit ya. Kemudian jalan lagi. Jangan sampai milih loncat dari
perahu, tenggelam nantinya. Tetap bertahan di perahu itu walaupun ada badai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, kali ini pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini dari direct message. Maksudnya ini tidak boleh disebut namanya karena direct message. Bismillah, saya mau bertanya Ustadz, mohon dibacakan. Apakah sebagai orang tua kami harus tetap sabar saat kami didurhakai oleh anak-anak? Anak maki-maki sampai mukul ibunya. Waduh. Kami juga mampu menasehati, mendoakan, dan bersabar. Tapi kami nggak sanggup kan azab Allah terhadap anak kami terlebih dosa durhaka diserahkan di dunia dan akhirat. Mohon pencerahnya Ustadz. Oh, ini ibu yang sangat sabar sekali. Silakan Ustadz. Allahu Akbar. Naam jemaah. Durhaka sama orang tua adalah salah satu dosa besar yang menyebabkan pelakunya sengsara hidupnya dan menderita di dunia sebelum di akhirat akan lebih sengsara lagi. Apa sikap orang tua dengan anak yang durhaka? Yang pertama, sebelum kita menvonis anak kita anak durhaka, lihatlah diri kita. Apakah kita termasuk anak yang berbakti sama orang tua kita? Karena kadangkala masalahnya di kita. Kita kurang berbakti sama orang tua kita dulu. Kita kurang berbakti sama bapak kita dulu. Sama ibu kita. Sehingga balasan itu datang kepada kita. Kalau memang ini balasan. Atau boleh jadi karena kesalahan orang tua. Kesalahan mendidik. Jadi anak wajib berbakti kepada orang tua. Orang tua juga wajib berbakti sama anak. Bagaimana seorang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadukan putranya yang durhaka. Dipanggil sama Umar putranya. Putranya bela diri. Bapakku ini nggak pernah didik aku dengan benar. Ngasih nama aja nggak benar. Carikan ibu aja nggak benar. Maka akhirnya Umar bukan melegalkan kedurhakaan. Tapi dia memberikan nasihat kepada orang tua. Birru abna'akum. Tabirrukum abna'ukum. Kalian berbuat baiklah sama anak-anak kalian. Anak-anak kalian akan berbakti sama kalian. Jadi sunnatullahnya seperti itu. Jadi boleh jadi ada kesalahan didik dari orang tua. Boleh jadi. Tapi boleh jadi enggak. Memang anaknya enggak benar. Baik. Kalau ternyata anaknya yang nggak benar, apa yang harus dilakukan oleh orang tua sekarang? Menasihati anak. Nasihat anak jangan mendoakan keburukan buat anaknya. Walaupun kita tahu orang yang dizolimi itu boleh mendoakan keburukan. Seperti seorang anak yang mukul ibunya. Ini boleh didoakan kehancuran buat dia. Bagaimana seorang ibu yang dipukul sama anaknya? Kemudian dia berangkat ke Mekah. Ibunya dipukul sama anaknya. Kemudian dia minta sama anak-anak yang lain, antarkan aku ke Mekah. Antarkan. Anak-anaknya ngomong, ibu jangan ibu jangan ibu. Enggak kata ibu, antarkan. Nah, berangkat ibunya ke Mekah. Kemudian dia doa minta kehancuran buat anak. Allah binasakan. Ini buat anak-anak hati-hati. Dan buat ibu juga, kalau sudah dizalimin sama anaknya boleh. Boleh mendoakan keburukan buat anaknya. Tapi kalau masih bisa diharapkan dia jadi orang baik, jadi anak yang baik, mungkin perlu dicari tahu bagaimana memberikan nasihat, memberikan hukuman. Soalnya kalau anak seperti ini nggak bisa dihukum, dia malah yang menghukum ibunya seakan-akan. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin boleh jadi cari orang lain, pamannya atau gimana yang memberikan nasihat kepada dia. Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini tadi yang bertanya adalah jamaah, tapi saya yang merasa terinspirasi. Kali ini ada yang bertanya, ada yang raise hand. Silakan bisa open mic untuk bertanya langsung dengan Ustadz.
Monggo Ibu Ummu Zakiyah. Masya Allah. Ibu Ummu Zakiyah. Ya, Ummu Ummu Zakiyah. Zakiyah itu Ibu Zakiyah. Ustaz. Iya betul sekali. Ibunya Zaki. Ibunya Zakiyah. Nah, Silakan Ibu Ummu. Ibu Ummu lagi, Ustaz. Sepertinya belum ini ya, belum. Oke, kita lanjut ke Ibu Risti. Silakan Ibu Risti atau Mbak Risti ini, saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, Gini, tafadhal. Ustaz, bagaimana menghadapi seorang ibu jika kami tinggal serumah dan beliau lebih sering mengatur anak-anak kami dibanding suami anak sendiri? Aturannya kadang berlebihan, Ustaz. Apa yang harus anak lakukan sebagai seorang anak sekaligus seorang ibu? Jujur anak takut dosa, Ustaz. Terus yang kedua, Ustaz, bagaimana jika anak kami semua itu laki-laki? Apakah mereka juga memiliki keistimewaan yang sama seperti anak perempuan yang Ustaz tadi ceritakan, dapat membawa syafaat buat orang tuanya kelak? Jazakallahu. Barakallahu fiikum. Naam jamaah. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama nih ya. Ini dilema sebagai seorang ibu dan sebagai seorang anak. Jadi kadang-kala memang kalau tinggal satu rumah itu neneknya ini ngatur. Nah, tugas anak ini menghadapi nenek dan anaknya sendiri, maka dia harus ada di tengah. Karena memang dia di tengah antara nenek sama anak-anaknya. Perlu duduk sama ibu. Ngobrol sama ibu. Karena kadangkala orang tua kita ini generasi zaman dulu. Yang mereka punya cara mendidik yang memang tepat cara itu. Mungkin dipakai sekarang kurang tepat. Sehingga perlu ada komunikasi. Nanti sampaikan ya. Semoga bisa komunikasi itu dibangun. Karena demi kebaikan anak-anak kita. Kemudian kalau ternyata komunikasi nggak bisa kita bangun, maka kita berkomunikasi sama anak-anak kita. Bagaimana mereka bersabar menghadapi neneknya. Ada orang-orang apa istilahnya perfeksionis ya. Dia ingin semuanya sempurna, apalagi nenek-nenek nggak suka, ada nenek-nenek nggak suka rame-rame di rumah. Jadi ada tipikal orang itu nggak suka rame-rame, tapi dia tinggal sama cucunya. Yang namanya anak-anak ini jemaah lari sana, lari sini, biar dan pecah nanti. Dan memang seperti itu biasa gitu sebenarnya. Cuma kadang-kadang udah semakin sepuh nggak suka dengan keramaian seperti itu. Mungkin nanti yang perlu bikin aturan buat anak-anak. Apa sih masalahnya? Mungkin bikin aturan sama anak-anak, bermain itu ada ruang khusus buat nenek di sana, jangan diganggu. Jangan ada yang berubah. Pas bunga berubah, nenek marah. Kadang-kadang seperti itu. Umpamanya. Ya udah. Ada daerah yang bahasanya itu mahdzur ya. Danger. Jangan didekati. Kemudian ada daerah yang anak-anak bisa main. Jadi mau nggak mau, nanti harus berusaha untuk tetap ya berbakti sama ibu, menjaga perasaan ibu. Tapi tadi berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik. Sehingga ibu bisa menurunkan level dia dan anak-anak bisa menaikkan levelnya nanti seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kayaknya anaknya laki-laki semua. Makanya pertanyaan kedua, apakah anak laki-laki itu bisa seperti anak perempuan? Hadis itu buat perempuan. Keutamaan tadi yang membesarkan anaknya, mendidik anaknya, kemudian menikahkan putrinya, itu buat anak perempuan. Kenapa? Beda sama anak laki. Anak perempuan ini dibawa sama suaminya. Yang ngatur nanti suaminya. Suaminya bilang resign, berhenti. Berhenti dia. Nggak nunggu bapak ibunya. Tapi anak laki-laki enggak. Anak laki-laki enggak pernah diserahkan ke orang. Tapi anak perempuan diserahkan. Dan laki-laki mengatakan, saya terima. Gobil tuh. Dia terima. Maka buat yang punya anak perempuan, dia tetap dapat fadilah membesarkan anaknya insya Allah.
fadilah dari doa anaknya. Apakah anak dapat memberikan syafaat? Insya Allah dia akan memberikan syafaat dengan cara yang berbeda. Jadi dengan cara anaknya yang jadi anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya, peduli sama orang tuanya. Tapi kalau anak perempuan ini, ya tadi dibawa sama suaminya. Sehingga memang kebaktian anak perempuan kepada bapak ibunya itu terbatas dengan adanya suami. Tapi anak laki-laki, dia dapat balasan di dunia gitu. Balasan di dunia dan semoga di akhirat dapat, namun tidak seistimewa anak perempuan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah Ustadz. Ini karena waktunya sudah cemburu Ustadz, jam 10.30 sebentar lagi. Kemungkinan kami akan buka satu penanya lagi. Mungkin ini di open mic. Satu open mic ada Bu Risti, karena Ibu Risti adalah awat. Nanti kita unmute suaranya tapi tidak video ya. Nah, silakan Bu Risti. Masya Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ahwan Ustaz, izin bertanya, menyambung pertanyaan yang tadi Bu Faras tadi itu yang dipukul sama anaknya tadi, yang dimaki sama. Kalau saya ini gini Ustaz, saya mempunyai anak laki-laki sudah menikah. Yang ini malah sebaliknya yang sering memarahi saya itu menantu saya Ustaz. Istrinya? Menantu perempuan. Loh, iya Ustaz. Menantu berarti Ibu? Ya, tapi mereka kan ikut saya, jadi ikut serumah dengan saya karena anak saya kan cuma satu Ustaz, nggak mungkin saya melepas gitu Ustaz. Nah. Karena kalau saya lepaskan, nanti kalau saya meninggal nggak ada yang tahu. Anak saya cuma satu. Nah itu yang anak saya laki-laki itu kalau perempuan, kalau mantu saya memarahi saya itu diem saja Ustaz. Allahu Akbar. Kayak apa ya, maksudnya itu bangga apa gimana ya gitu tuh. Nah, tapi nggak sampai memukul Ustaz. Kalau sampai memukul ya sudah kiamat ini bagi saya Ustaz. Allahu Akbar. Ustaz. Ya, begitu Ustaz, bagaimana caranya? Subhanallah. Ya. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi memang menantu sama mertua ini kadang-kadang nggak klop. Sehingga para istri itu punya hak untuk berumah sendiri. Allah Azza wa Jalla mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah istri-istri kalian di rumah-rumah sesuai dengan yang kalian miliki. Nggak harus beli, bisa ngontrak, bisa sewa rumah. Cuma kan kondisinya sekarang anak laki-laki ibu cuma satu. Mau dilepas nggak mungkin. Anak usul supaya ibu nggak menderita hidupnya. Udah tahu menantunya seperti itu. Bagaimana tetap tinggal satu rumah, tapi ada batasan. Kalau rumah ibu besar ya, ada bisa dibagi dua. Jadi anak ibu tiap hari ketemu ibu, cucu ibu tiap hari ketemu ibu. Tapi interaksi ibu sama menantu itu terbatas. Karena biasanya orang Jawa ngomong kalau dekat itu gak enak baunya. Tapi kalau berjauhan itu jadi rindu. Sekarang gak perlu berjauhan, tapi dibatasi. Kalau memang ada rumah di sebelah yang disewakan atau gimana, maka yang penting nih menantu punya privasi. Dia punya privasi, dia punya dapur sendiri, dia punya kegiatan sendiri. Untuk menghindari tadi dimarah-marahin sama menantu, anak sendiri diem. Maka berikan haknya menantu tadi. Dan ibu ambil haknya ibu. Anak tetap tinggal satu rumah. Kalau bicara satu gedung ya. Kalau bicara apartemen itu kadang kala kan 2 apartemen bareng. Cuma beda pintu. Sebenarnya mereka itu kumpul gitu loh. Mungkin dengan cara seperti itu, ibu hidupnya akan lebih
berbahagia daripada kondisi sekarang ini. Ini sekedar solusi. Ya, kalau ibu bisa kasih nasihat, anak ibu, alhamdulillah. Sampaikan kepada anak ibu, engkau sebagai pemimpin, nak. Engkau seharusnya berada di tengah. Engkau berbakti kepada ibu, engkau kasihi istrimu. Bukan malah membuat istri mendolimi ibu. Jadi posisi suami ini selalu harus ada di tengah. Kenapa? Karena memang dia yang jadi pemimpin. Dia punya anak buah dan dia punya bos. Jadi dia sama anak buahnya bagaimana, dia sama bosnya bagaimana. Bagaimana dia sama ibunya, bagaimana dia sama istrinya. Jangan sampai gara-gara istri dia mendolimin orang tuanya. Karena gak akan berkah hidupnya, akan penuh dengan penderitaan. Jadi mungkin seperti itu ibu ya. Supaya ibu tidak terus menderita dengan sikap menantu. Berikan haknya dia. Tadi dia bisa punya tempat privasi. Ibu juga punya tempat sendiri. Yang mungkin kalau urusan makan insya Allah aman ya. Dan ibu bisa tetap bertemu dengan anak ibu. Bertemu dengan cucu-cucu ibu. Tiap hari juga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz Syafiq Riza Basalama. Masih ada belasan pertanyaan tidak terjawab. Kami mohon maaf atas kekurangan tempo dalam sesi Q&A. Kami berharap bisa melanjutkan di sesi yang sama di bulan depan, di hari Selasa di minggu terakhir. Saat ini kita sudah di akhir acara, Bapak dan Ibu sekalian. Kami selaku moderator menyampaikan jazakallah khair kepada Ustadz Syafiq Riza Basalama. Kita doakan beliau sehat, dikaruniakan istiqomah dan ikhlas oleh Allah, dan dikaruniakan ilmu yang lebih lagi, bertambah lagi, sehingga bisa berbagi dengan kita semua. Amin. Mari kita tutup ya Bapak dan Ibu dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakallahu Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.